down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nizmi Fitria dengan NIM 2523151. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak dosen Rian Amanda MPDT. Adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu untuk materi pertama yaitu membahas tentang antena, yang kedua internet satelit, yang ketiga jaringan seluler, yang keempat jaringan sensor nirkabel, lalu yang terakhir yaitu jaringan ad hoc. Materi pertama yaitu pada video presentasi kali ini saya akan membahas pada materi pertama terlebih dahulu yaitu tentang yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima gelombang elektromagnetik pada sistem komunikasi nirkabel. Nah, antena mengubah sinyal listrik menjadi gelombang radio saat proses pengiriman data dan mengubah gelombang radio menjadi sinyal listrik saat menerima data. Dalam jaringan nirkabel, antena memiliki peran yang sangat penting, yang mana kualitas sinyalnya itu sangat dipengaruhi oleh jenis dan posisi antena yang digunakan. Maksudnya adalah pada pengertian antena ini menjelaskan bahwa antena itu merupakan perangkat yang sangat penting dalam komunikasi nirkabel karena digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal tanpa menggunakan kabel. Fungsi antena. Apa fungsi antena? Ada beberapa fungsi utama antena dalam jaringan nirkabel yaitu yang pertama, mengirimkan sinyal radio dari perangkat pemancar, lalu menerima sinyal radio dari perangkat lain, dan memperluas jangkauan jaringan komunikasi. Lalu yang terakhir, membantu meningkatkan kualitas dan kestabilan sinyal, mengarahkan sinyal ke area tertentu sesuai kebutuhan jaringan. Maksudnya adalah fungsi utama antena itu merupakan membantu proses komunikasi agar sinyal tersebut dapat dikirim dan diterima dengan baik serta memperluas jangkauan jaringan. Selanjutnya yaitu cara kerja antena. Antena itu bekerja dengan cara mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat proses transmisi data, yang mana gelombang tersebut kemudian dipancarkan melalui udara menuju perangkat penerima. Pada sisi penerima, antena menangkap gelombang elektromagnetik dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik, sehingga informasi dapat diterima oleh perangkat. Maksudnya yaitu cara kerja antena yaitu mengubah sinyal listrik menjadi gelombang radio, lalu diterima kembali dan diubah menjadi sinyal listrik pada perangkat penerima. Selanjutnya yaitu jenis-jenis antena. Secara umum, antena dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama antena omnidireksional, yang kedua antena direksional, yang ketiga antena grid, yang keempat antena Yagi. Nah, dari jenis-jenis antena tersebut, setiap jenis antena memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk jangkauan luas dan ada juga yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Selanjutnya, antena omnidireksional. Apa antena omnidireksional? Antena omnidireksional memiliki pola pancaran sinyal ke berbagai arah secara merata. Adapun kelebihan pada antena ini yaitu yang pertama, mudah dipasang, yang kedua dapat menjangkau banyak perangkat. Lalu selain kelebihannya ada juga kekurangannya. Adapun kekurangannya yaitu jangkauannya itu tidak terlalu jauh. Yang mana maksudnya itu antena ini sering digunakan pada router WiFi karena dapat memancarkan sinyal ke segala arah. Selanjutnya yaitu antena direksional.
Antena direksional memusatkan sinyal hanya pada satu arah saja, sehingga menghasilkan sinyal yang lebih kuat. Adapun kelebihan pada antena ini, jangkauannya itu lebih jauh, yang kedua sinyalnya lebih stabil. Dan adapun kekurangannya yaitu memerlukan arah pemasangan yang tepat. Maksudnya, antena direksional biasanya digunakan untuk komunikasi jarak jauh karena sinyalnya lebih fokus dan kuat. Karakteristik antena. Ada beberapa karakteristik penting pada antena, yaitu yang pertama gain, yang kedua frekuensi, yang ketiga polarisasi, yang keempat yaitu beam width. Maksudnya, karakteristik tersebut mempengaruhi kualitas sinyal dan kemampuan antena dalam komunikasi jaringan nirkabel. Pun penerapan antena dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu antena digunakan dalam berbagai bidang seperti wifi dan internet, telepon seluler, televisi dan radio, komunikasi satelit. Artinya, antena ini sangat banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada perangkat komunikasi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada perangkat komunikasi modern saat ini. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan antena. Yang pertama, ada kelebihannya, yaitu yang pertama mendukung komunikasi tanpa kabel, yang kedua memperluas jangkauan jaringan. Lalu, selain kelebihan tentu juga ada kekurangannya. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, sinyal dapat terganggu cuaca, lalu rentan terhadap interferensi. Maksudnya, walaupun antena sangat membantu komunikasi wireless, kualitas sinyal itu bakalan tetap dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu kita membahas tentang antena, maka dapat disimpulkan bahwa antena merupakan komponen penting dalam jaringan nirkabel yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio. Pemilihan antena yang tepat dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan kestabilan jaringan. Jadi, antena itu memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem komunikasi modern karena membantu proses pertukaran informasi tanpa kabel. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang internet satelit. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu internet satelit. Internet satelit adalah layanan internet yang menggunakan satelit sebagai media penghubung untuk mengirim dan menerima data. Teknologi ini memungkinkan pengguna mendapatkan akses internet tanpa harus menggunakan kabel atau jaringan fiber optik. Internet satelit banyak sekali digunakan pada daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan internet biasa. Nah, maksudnya bahwa internet satelit merupakan teknologi internet yang menggunakan satelit sebagai penghubung komunikasi, sehingga internet tetap dapat digunakan meskipun berada jauh dari jaringan kabel. Selanjutnya yaitu fungsi internet satelit. Apa saja sih fungsi dari internet satelit ini? Fungsi utama internet satelit yaitu yang pertama, menyediakan akses internet di daerah terpencil. Yang kedua, mendukung komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, membantu konektivitas pada wilayah pegunungan, laut, dan pulau terpencil. Lalu, mendukung sistem komunikasi darurat. Digunakan untuk kebutuhan yang mana pada mendukung sistem komunikasi darurat ini digunakan untuk kebutuhan seperti pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Internet satelit menjadi solusi penting untuk pemerataan akses informasi. Nah, maksudnya bahwa internet satelit memiliki sangat banyak fungsinya, terutama untuk membantu wilayah yang sulit dijangkau jaringan internet biasa agar tetap dapat terhubung dengan internet. Nah, pada slide selanjutnya yaitu kita membahas tentang cara kerja internet satelit. Gimana sih cara kerja internet satelit?
internet satelit bekerja dengan cara mengirimkan data dari perangkat pengguna menuju satelit melalui antena parabola. Satelit kemudian meneruskan data tersebut ke stasiun bumi yang terhubung dengan internet global. Nah, setelah itu, data baru dapat dikirim kembali melalui satelit menuju perangkat pengguna, sehingga komunikasi itu dapat berlangsung secara dua arah. Nah, artinya cara kerja internet satelit yaitu data itu dikirim dari perangkat menuju satelit, kemudian diteruskan ke stasiun bumi dan kembali lagi ke pengguna, sehingga internet dapat digunakan tanpa kabel. Nah, selanjutnya komponen internet satelit. Ada beberapa komponen utama pada internet satelit, yaitu yang pertama satelit, yaitu berfungsi sebagai penghubung komunikasi data di luar angkasa. Yang kedua, antena parabola, itu digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal dari satelit. Yang ketiga, ada modem satelit, yang mana itu mengubah sinyal digital agar dapat digunakan oleh perangkat komputer atau jaringan. Keempat, ada stasiun bumi, yang mana tempat pengendali komunikasi antara satelit dan jaringan internet. Nah, maksudnya yaitu pada slide kali ini menjelaskan ada beberapa komponen penting yang mendukung sistem internet satelit agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. Yaitu ada jenis satelit berdasarkan orbit geo atau geostationary. Yang pertama ada Earth orbit, yang mana satelit yang berada pada orbit tetap dan banyak digunakan untuk komunikasi seperti televisi serta internet. Yang kedua ada MEO atau medium Earth orbit, satelit dengan ketinggian menengah yang memiliki latensi lebih rendah dibanding geo. Yang ketiga ada LEO atau long Earth orbit, yang mana satelit ini dengan orbit rendah yang memiliki kecepatan internet lebih baik dan latensi rendah. Nah, maksudnya satelit berdasarkan orbitnya, perbedaan orbit mempengaruhi kualitas sinyal, kecepatan sinyal, dan latensi komunikasi. Selanjutnya, ada kelebihan internet satelit. Ada beberapa kelebihan internet satelit, yaitu yang pertama, digunakan di daerah terpencil. Yang kedua, tidak bergantungan pada kabel jaringan. Yang ketiga, mampu menjangkau wilayah yang luas. Yang keempat, mendukung komunikasi di laut dan udara. Lalu yang terakhir, yaitu instalasi dapat dilakukan di berbagai lokasi. Nah, artinya internet satelit memiliki kelebihan karena dapat digunakan hampir di semua wilayah, terutama daerah yang belum memiliki infrastruktur internet kabel. Selanjutnya yaitu kekurangan internet satelit. Selain memiliki kelebihan, internet satelit juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu biaya pemasangannya itu cukup mahal, lalu kecepatan dapat dipengaruhi cuaca, memiliki latensi lebih tinggi dibandingkan fiber optik, lalu kebutuhan perangkat khusus seperti parabola dan modem satelit. Artinya bahwa internet satelit juga memiliki kekurangan seperti biayanya yang relatif mahal dan kualitas sinyal yang dapat terganggu oleh cuaca. Selanjutnya yaitu penerapan internet satelit. Internet satelit digunakan dalam berbagai bidang, antara lain yang pertama komunikasi kapal laut, internet di daerah pedalaman, sistem navigasi dan penerbangan, lalu komunikasi militer, pendidikan jarak jauh, lalu siaran televisi dan media komunikasi global. Nah, artinya internet satelit ini banyak digunakan dalam berbagai bidang karena mampu menyediakan akses komunikasi di wilayah yang sulit dijangkau jaringan biasa. Selanjutnya yaitu perkembangan internet satelit.
Saat ini, teknologi internet satelit terus berkembang dengan hadirnya satelit orbit rendah atau LEO yang mampu memberikan koneksi lebih cepat dan stabil. Beberapa perusahaan teknologi juga mengembangkan layanan internet satelit global untuk menyediakan akses internet ke seluruh dunia. Yang mana artinya ini dijelaskan bahwa teknologi internet satelit terus berkembang sehingga kualitas koneksi internet menjadi lebih cepat dan stabil di masa depan. Nah, dari pembahasan materi tentang jaringan internet satelit, maka dapat disimpulkan bahwa internet satelit merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan satelit untuk menyediakan akses internet tanpa kabel. Teknologi ini sangat bermanfaat untuk wilayah terpencil dan daerah yang belum memiliki jaringan internet yang memadai. Dengan perkembangan teknologi satelit modern, kualitas internet satelit semakin meningkat sehingga mampu mendukung komunikasi global secara lebih cepat dan luas. Nah, jadi internet satelit ini menjadi salah satu solusi penting untuk memperluas akses internet terutama di daerah yang sulit dijangkau jaringan biasa. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang jaringan seluler. Nah, apa itu jaringan seluler? Jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat mobile seperti telepon genggam, smartphone, dan modem agar dapat melakukan komunikasi data maupun suara. Nah, jaringan seluler menggunakan sinyal radio yang dipancarkan melalui BTS atau Base Transceiver Station, sehingga pengguna dapat terhubung ke jaringan komunikasi tanpa menggunakan kabel. Nah, ini maksudnya bahwa jaringan seluler merupakan teknologi komunikasi tanpa kabel yang digunakan pada smartphone dan perangkat mobile untuk melakukan komunikasi suara maupun internet. Selanjutnya, fungsi jaringan seluler. Fungsi utama jaringan seluler yaitu yang pertama, mendukung komunikasi suara dan pesan. Yang kedua, menyediakan akses internet mobile. Yang ketiga, mempermudah komunikasi jarak jauh. Yang keempat, mendukung layanan digital dan multimedia. Hal ini memungkinkan pengguna tetap terhubung di berbagai lokasi. Yang mana jaringan seluler menjadi teknologi komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan modern. Selanjutnya, cara kerja jaringan seluler. Nah, seperti apa cara kerja dari jaringan seluler ini? Jaringan seluler bekerja dengan cara menghubungkan perangkat pengguna ke BTS terdekat menggunakan gelombang radio. BTS kemudian meneruskan data menuju pusat jaringan operator. Nah, data tersebutlah yang diproses dan dikirim ke tujuan komunikasi, baik berupa panggilan suara, pesan, maupun akses internet. Ketika pengguna berpindah tempat, koneksi akan otomatis dialihkan ke BTS lain tanpa memutus komunikasi. Nah, cara kerja jaringan seluler ini yaitu perangkat pengguna terhubung ke BTS terdekat untuk mengirim dan menerima data sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, adapun komponen jaringan seluler, ada beberapa komponen utama jaringan seluler yaitu yang pertama smartphone atau perangkat mobile, yang mana ini digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Yang kedua, BTS atau Base Transceiver Station, berfungsi untuk mengirimkan dan menerima sinyal radio. Yang ketiga ada MSC atau Mobile Switching Center, yang mana ini untuk mengatur proses komunikasi dalam jaringan. Lalu yang keempat ada operator seluler, yang mana ini penyedia layanan komunikasi dan internet. Nah, pada slide ini dijelaskan beberapa komponen utama yang bekerja bersama agar jaringan seluler dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu generasi jaringan seluler. Yang pertama ada 1G, yaitu generasi pertama yang hanya mendukung komunikasi suara analog. Yang kedua ada 2G, mulai mendukung pesan singkat atau SMS dan suara digital. Yang ketiga ada 3G, menyediakan akses internet dengan kecepatan lebih baik. Nah, yang keempat ada 4G,
mendukung internet cepat untuk streaming dan multimedia. Nah, yang terakhir yaitu ada 5G, generasi terbaru dengan kecepatan sangat tinggi dan latensi rendah. Nah, perkembangan jaringan seluler dari 1G hingga 5G yang terus meningkatkan kualitas komunikasi dan kecepatan internet. Nah, selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari jaringan seluler. Ada beberapa kelebihan jaringan seluler. Yang pertama, dapat digunakan di mana saja selama ada sinyal. Yang kedua, mendukung mobilitas pengguna. Yang ketiga, mempermudah komunikasi dan akses informasi. Lalu, yang keempat, instalasinya lebih praktis dibanding jaringan kabel. Selain memiliki kelebihan, tentu jaringan seluler juga memiliki kekurangan. Antara lain, kualitas sinyal dipengaruhi lokasi dan cuaca. Lalu yang kedua, kecepatan internet dapat penurunan saat pengguna banyak. Lalu yang ketiga, membutuhkan biaya paket data. Nah, bahwa jaringan seluler memiliki banyak manfaat dalam komunikasi modern. Namun, kualitas sinyal tetap dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan jumlah penggunanya. Nah, selanjutnya yaitu penerapan jaringan seluler. Jaringan seluler digunakan dalam berbagai bidang, seperti yang pertama komunikasi telepon dan video call, lalu yang kedua akses internet mobile, yang ketiga media sosial dan aplikasi online, yang keempat ada sistem navigasi dan transportasi, pendidikan dan bisnis digital, Internet of Things atau IoT. Nah, jaringan seluler banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena membantu aktivitas komunikasi, pendidikan, bisnis, dan teknologi digital menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya perkembangan teknologi seluler, yang mana perkembangan teknologi seluler terus meningkat dari generasi ke generasi. Saat ini teknologi seluler yaitu ada 5G, mulai digunakan karena mampu memberikan koneksi internet yang lebih cepat dan stabil. Teknologi ini sangat mendukung berbagai inovasi seperti kendaraan pintar, smart city, dan komunikasi berbasis kecerdasan buatan. Teknologi seluler terus berkembang untuk mendukung kebutuhan komunikasi modern yang lebih cepat dan efisien. Nah, dari pembahasan tentang jaringan seluler, maka dapat kita simpulkan bahwa jaringan seluler merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengguna melakukan komunikasi suara dan data tanpa kabel. Perkembangan jaringan dari 1G hingga 5G menunjukkan bahwa teknologi seluler terus berkembang untuk memberikan komunikasi yang lebih cepat, stabil, dan efisien bagi masyarakat di seluruh dunia. Jadi, jaringan seluler memiliki peranannya yang sangat penting dalam kehidupan modern karena mendukung komunikasi dan akses informasi secara cepat tanpa menggunakan kabel. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi yang mana judulnya itu jaringan sensor nirkabel. Harusnya kita harus tahu dulu nih apa itu jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel atau wireless sensor network atau WSN adalah kumpulan perangkat sensor yang saling terhubung secara nirkabel untuk memantau kondisi lingkungan dan mengirimkan data ke pusat pengendali. Nah, sensor dalam jaringan ini mampu mendeteksi berbagai informasi seperti suhu, kelembapan, cahaya, tekanan, dan gerakan, dan kondisi lainnya secara otomatis. Nah, jaringan sensor nirkabel merupakan sistem sensor yang bekerja tanpa kabel untuk mendeteksi dan mengirimkan informasi dari lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya, apa fungsi jaringan sensor nirkabel? Ada beberapa fungsi utama jaringan sensor nirkabel, yaitu yang pertama mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, yang kedua memantau kondisi secara real time, yang ketiga mengirimkan informasi tanpa kabel, lalu yang terakhir mendukung sistem otomatisasi dan monitoring, lalu membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data teknologi. Nah, berdasarkan data, teknologi ini banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi bekerja pada berbagai bidang. Nah, jaringan sensor nirkabel berfungsi untuk membantu proses monitoring dan pengumpulan data secara otomatis dan real time. Nah, begitulah fungsi dari jaringan sensor nirkabel.
Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang cara kerja jaringan sensor nirkabel. Bagaimana cara kerja dari jaringan ini? Jaringan sensor nirkabel bekerja dengan cara sensor mendeteksi kondisi tertentu di lingkungan sekitar. Data yang diperoleh kemudian dikirim secara nirkabel ke node lain atau pusat pengendali. Nah, pusat pengendali akan memproses data tersebut sehingga dapat digunakan untuk monitoring, analisis, atau pengambilan tindakan tertentu. Nah, proses komunikasi dilakukan menggunakan gelombang radio tanpa memerlukan kabel jaringan. Cara kerja jaringan sensor nirkabel yang mana sensor mendeteksi kondisi lingkungan kemudian mengirimkan data secara wireless ke pusat pengendalian untuk diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya komponen jaringan sensor nirkabel. Ada beberapa komponen utama pada jaringan sensor nirkabel, yaitu yang pertama ada yang namanya sensor node, perangkat utama yang bertugas mendeteksi dan mengumpulkan data. Yang kedua ada yang namanya transceiver, yaitu berfungsi mengirim data, menerima data secara nirkabel. Yang ketiga microcontroller, yaitu mengolah data yang diterima dari sensor. Yang keempat ada power supply, yaitu sumber daya listrik seperti baterai untuk menjalankan sistem sensor. Yang kelima ada base station, yang mana pusat pengumpulan dan pengolahan data dari seluruh sensor. Nah, beberapa komponen penting dalam jaringan sensor nirkabel yang bekerja bersama untuk mendukung proses monitoring dan komunikasi data. Selanjutnya, adapun karakteristik dari jaringan sensor nirkabel ini, yaitu jaringan sensor nirkabel memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, menggunakan komunikasi tanpa kabel. Yang kedua, memiliki ukuran perangkat yang kecil. Yang ketiga, konsumsi daya relatif rendah, dapat bekerja secara otomatis. Lalu, mampu melakukan monitoring jarak jauh. Karakteristik tersebut membuat teknologi ini sangat fleksibel, digunakan pada berbagai kondisi lingkungan. Nah, jaringan sensor nirkabel memiliki sifat yang praktis dan fleksibel sehingga cocok digunakan untuk monitoring di berbagai tempat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sensor. Yang pertama ada sensor suhu, itu digunakan untuk mendeteksi perubahan temperatur pada cuaca. Yang kedua ada sensor cahaya, yang mana berfungsi mendeteksi identitas cahaya. Yang ketiga ada sensor gerak, digunakan untuk mendeteksi pergerakan objek. Yang keempat ada sensor kelembapan, digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan udara atau tanah. Yang kelima ada sensor tekanan, yaitu berfungsi mendeteksi tekanan pada suatu area atau objek. Dari beberapa jenis sensor yang sering digunakan dalam jaringan sensor nirkabel tersebut sesuai dengan fungsi dan kebutuhan monitoring. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jaringan sensor nirkabel. Ada beberapa kelebihan jaringan sensor nirkabel, yaitu yang pertama, instalasi lebih mudah karena tanpa kabel. Yang kedua, dapat digunakan di area yang sulit dijangkau. Yang ketiga, monitoring dapat dilakukan secara real time. Yang keempat, mendukung otomatisasi sistem. Lalu yang kelima, fleksibel dan mudah dikembangkan. Selain memiliki kelebihan, juga memiliki kekurangan. Jaringan sensor nirkabel ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, daya baterai terbatas, jangkauan komunikasinya masih terbatas atau rentan terhadap gangguan sinyal. Nah, artinya bahwa jaringan sensor nirkabel ini memiliki banyak kelebihan dalam proses monitoring, namun tetap memiliki kekurangan seperti keterbatasan daya dan gangguan sinyal. Selanjutnya, adapun penerapan pada jaringan sensor nirkabel ini, yaitu jaringan sensor nirkabel digunakan dalam berbagai bidang seperti monitoring cuaca dan lingkungan. Namun, sistem keamanan dan alarm atau smart home atau smart city, lalu pertanian pintar, pemantauan kesehatan pasien, lalu sistem industri dan otomatisasi pabrik. Penggunaan teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi monitoring data. Nah, artinya
bahwa jaringan sensor nirkabel banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada sistem monitoring dan otomatisasi modern. Dari materi yang sudah saya bahas tentang jaringan sensor nirkabel, maka dapat kita simpulkan bahwa jaringan sensor nirkabel merupakan teknologi komunikasi tanpa kabel yang menggunakan sensor untuk mendeteksi dan mengirimkan data dari lingkungan sekitar. Teknologi ini memiliki banyak manfaat sekali dalam bidang monitoring, otomatisasi, dan pengendalian sistem, sehingga menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi modern dan Internet of Things atau IoT. Nah, jadi jaringan sensor nirkabel merupakan teknologi penting yang membantu proses monitoring dan pengumpulan data secara otomatis dan efisien. Pada video kali ini, saya akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu yang berjudul jaringan ad hoc. Apa itu jaringan ad hoc? Jaringan ad hoc adalah jaringan nirkabel yang terbentuk langsung antar perangkat tanpa menggunakan akses point atau perangkat pusat jaringan. Nah, dalam jaringan ad hoc ini, setiap perangkat dapat mengirim dan menerima data secara langsung. Biasanya itu jaringan ad hoc digunakan untuk komunikasi sementara atau pada kondisi tertentu saja yang tidak memiliki infrastruktur jaringan tetap. Nah, jadi jaringan ad hoc ini memungkinkan perangkat seperti laptop atau smartphone saling terhubung secara langsung tanpa bantuan router atau wifi utama. Karena itu, jaringan ini lebih praktis dan mudah digunakan dalam keadaan tertentu. Selanjutnya, fungsi jaringan ad hoc. Apa saja fungsi jaringan ad hoc ini? Ada beberapa fungsi jaringan ad hoc, yaitu yang pertama, menghubungkan perangkat secara langsung tanpa kabel. Yang kedua, mempermudah komunikasi sementara. Yang ketiga, mendukung pertukaran data atau perangkat. Lalu yang keempat, digunakan pada kondisi darurat atau area tanpa jaringan tetap. Lalu yang terakhir, mendukung komunikasi mobile dan fleksibel. Nah, jaringan ad hoc memberikan solusi komunikasi yang cepat dan praktis. Nah, dari fungsi tersebut, jaringan ad hoc adalah memudahkan komunikasi dan pertukaran data secara cepat tanpa harus membuat jaringan yang rumit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, cara kerja jaringan ad hoc. Seperti apa sih cara kerja dari jaringan ad hoc ini? Jaringan ad hoc bekerja dengan cara perangkatnya itu saling terhubung langsung menggunakan teknologi nirkabel seperti wifi atau bluetooth. Nah, setiap perangkat dapat mengirim, menerima, dan meneruskan data ke perangkat lain tanpa melalui server pusat. Komunikasi berlangsung secara peer-to-peer sehingga jaringan dapat dibentuk dengan cepat dan mudah. Artinya, semua perangkat memiliki peran yang sama, tidak ada perangkat utama sehingga komunikasi dapat dilakukan langsung antar pengguna. Selanjutnya yaitu karakteristik jaringan ad hoc. Ada beberapa karakteristik pada jaringan ad hoc, yaitu yang pertama, menggunakan akses point, yang kedua, bersifat sementara dan fleksibel, yang ketiga, mudah dibentuk kapan saja, lalu yang keempat, setiap perangkat dapat menjadi node jaringan, lalu yang terakhir, menggunakan komunikasi peer-to-peer. Karakteristik tersebut membuat jaringan ad hoc cocok digunakan pada situasi tertentu yang membutuhkan koneksi cepat. Karena sifatnya yang lebih fleksibel dan mudah digunakan, jaringan ad hoc sering digunakan pada kegiatan sementara atau kondisi darurat saja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan ad hoc. Yang pertama, Mobile Ad Hoc Network atau MANET. Jaringan ad hoc yang digunakan pada perangkat bergerak seperti smartphone dan laptop. Yang kedua ada Vehicular Ad Hoc Network atau VANET, yang mana ini digunakan untuk komunikasi antar kendaraan. Lalu yang ketiga ada Wireless Sensor Ad Hoc Network, itu digunakan pada sistem sensor dan monitoring. Yang keempat ada Smartphone Ad Hoc Network, itu komunikasi langsung antar perangkat mobile tanpa jaringan internet. Nah, jenis jaringan ad hoc dibedakan berdasarkan perangkat dan penggunaannya. Contohnya pada kendaraan, smartphone, maupun sistem sensor. Baiklah, ada beberapa kelebihan jaringan ad hoc, yaitu yang pertama, tidak memerlukan infrastruktur jaringan tambahan.
Yang kedua, instalasinya cepat dan mudah. Lalu yang ketiga, biaya implementasi lebih murah. Lalu yang keempat, fleksibel, digunakan di berbagai lokasi, yaitu cocok untuk kondisi darurat karena praktis. Jaringan ad hoc sering digunakan pada kebutuhan komunikasi sementara. Nah, pada kelebihan utama ini, jaringan ad hoc adalah mudah digunakan dan tidak membutuhkan biaya yang besar karena tidak memakai perangkat tambahan seperti router. Selanjutnya, selain ada kelebihannya, tentu juga ada kekurangan pada jaringan ad hoc ini. Ada beberapa kekurangannya, yaitu yang pertama, jangkauan jaringannya itu terbatas, lalu keamanan jaringannya lemah, lalu rentan terhadap kualitas koneksi dipengaruhi jumlah perangkat, lalu kecepatan transfer data dapat menurun. Oleh karena itu, jaringan ad hoc biasanya digunakan untuk kebutuhan komunikasi skala kecil atau sementara. Nah, jaringan ad hoc memiliki keterbatasan terutama pada keamanan dan kestabilan jaringan jika terlalu banyak perangkat yang terhubung. Selanjutnya yaitu penerapan jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc digunakan dalam berbagai bidang, seperti yang pertama komunikasi saat bencana alam, lalu pertukaran data antar laptop dan atau smartphone, lalu sistem komunikasi militer, jaringan kendaraan pintar, dan kegiatan rapat atau seminar sementara. Penggunaan jaringan ad hoc membantu komunikasi tetap berjalan meskipun tanpa infrastruktur jaringan tetap. Penerapan jaringan ad hoc banyak digunakan pada kondisi yang membutuhkan komunikasi cepat tanpa jaringan internet atau router. Selanjutnya, perbedaan jaringan ad hoc dan infrastruktur. Pada jaringan ad hoc itu tidak menggunakan access point, lalu koneksinya langsung antar perangkat dan bersifat sementara. Sementara pada jaringan infrastruktur itu menggunakan access point atau router. Semua perangkat terhubung melalui pusat jaringan, lebih stabil dan terstruktur. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa jaringan ad hoc lebih fleksibel, sedangkan jaringan infrastruktur lebih cocok untuk penggunaan jangka panjang. Nah, artinya dari perbedaannya terletak pada penggunaan perangkat pusat jaringan. Jaringan ad hoc lebih sementara, sedangkan jaringan infrastruktur itu lebih stabil untuk penggunaan sehari-hari. Dari pembahasan materi mengenai jaringan ad hoc, maka dapat kita simpulkan bahwa jaringan ad hoc itu merupakan jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat saling terhubung secara langsung tanpa menggunakan access point atau server pusat. Teknologi ini memiliki kelebihan dalam fleksibilitas dan kemudahan instalasi sehingga banyak sekali digunakan untuk komunikasi sementara, kondisi darurat, dan kebutuhan jaringan mobile. Nah, kesimpulannya pada intinya yaitu jaringan ad hoc adalah solusi komunikasi yang praktis dan fleksibel untuk kebutuhan sementara tanpa memerlukan infrastruktur jaringan tetap.